Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Ngode Ngobrol ke Desa. Kali ini bersama saya Nur Fakih, staf bidang penataan desa di Permades Provinsi Jawa Tengah. Bersama kita hari ini telah hadir narasumber yang khusus membahas soal regulasi-regulasi dan aturan-aturan terkait soal pemerintahan desa. Beliau adalah Bapak Muh Eko Istianto, menjabat sebagai analis hukum ahli muda pada bidang penataan desa di Permades Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi. Ini saya manggilnya Mas apa Pak Eko ini? Sembarang, boleh Mas, boleh Pak, asal jangan Di aja. Kalau Dik ya, kesannya nanti yang lain ya. Oke, Mas Eko. Pagi, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Fakih. Iya, kali ini kita awali dengan sebenarnya tupoksi atau tugas dari Mas Eko sebagai analis ahli hukum. Analis hukum ahli muda di bidang penataan desa itu terkait apa saja? Terima kasih Mas Fakih kesempatannya. Selamat pagi Sobat Desa. Jadi saya di Dispermades Provinsi Jawa Tengah sehari-hari tugasnya melakukan fasilitasi regulasi baik Perda Kabupaten maupun peraturan Bupati di 29 kabupaten yang mengatur terkait desa. Jadi seluruh raperda kabupaten dan rancangan peraturan bupati yang mengatur terkait desa sebelum ditetapkan itu sifatnya wajib untuk disampaikan kepada provinsi untuk difasilitasi. Jadi sehari-hari kita rapat Mas, itu tugas kita Mas. Rapat Kaji dan rapat. Gitu. Berarti istilahnya kayak dosen pembimbing, dosen penguji dan dosen pembimbing. Iya, seperti itulah kepada mahasiswanya ketika proses pengajuan mencermati skripsi. dan menyesuaikan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Berarti pencermatan adalah kompetensi khusus yang harus dikuasai oleh seorang analis hukum ahli muda. Baik, seperti yang kita tahu, Sobat Ngode, pada bulan April tahun ini ada salah satu spotlight yang cukup menjadi perhatian kita, yaitu telah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai mana perubahan kedua atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi 10 tahun setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terbit, akhirnya ditetapkan kembali perubahan kedua, yaitu Undang-Undang 3 Tahun 2024. Nah, berbicara mengenai Undang-Undang 3 Tahun 2024 Pak Eko, bisa dijelaskan sedikit nggak sih apa sih yang menjadi highlight dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024? Betul Mas Fakih, sekarang yang lagi ramai itu memang terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi Undang-Undang 3 ini kemarin sudah disahkan dan diundangkan itu pada tanggal 25 April 2024. Undang-undang ini lahir sebenarnya atas juga aspirasi atau usulan dari asosiasi yang ada di tingkat desa untuk mendorong adanya perubahan atau revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di undang-undang itu, Undang-Undang 3 Tahun 2014 ada 2024, Undang-Undang 3 Tahun 2024 ada beberapa perubahan. Yang pertama ada perubahan pasal. Itu ada sekitar 17 pasal yang dilakukan perubahan. 17 pasal 17 pasal Mas, cukup banyak juga item-item yang dilakukan perubahan. Selain 17 pasal juga ada penambahan pasal baru. Penambahan pasal baru yang sebelumnya di Undang-Undang 6 belum ada, itu ditambahkan. Ada 7 pasal baru di Undang-Undang 3 dan juga ada perubahan penjelasan. Jadi ada dua penjelasan pasal yang dilakukan perubahan di Undang-Undang 3 Tahun 2024. Jadi ada beberapa perubahan, ada penambahan, di penjelasan juga ada penegasan perubahan. Dan setidaknya di Undang-Undang 3 2024 ini ada 4 isu utama yang kenapa sih kok harus diterbitkan Undang-Undang perubahan kedua ini. Yang pertama itu adalah untuk memperkuat atau memperjelas kedudukan desa. Yang kedua itu terkait dengan kedudukan keuangan baik kepala desa, perangkat desa maupun BPD. Yang ketiga terkait sumber pendanaan bagi pemerintah, sumber biaya atau pendanaan di tingkat pemerintah desa. Dan yang terakhir yang cukup ramai memang terkait perpanjangan masa jabatan baik kepala desa maupun anggota BPD. Ada 4 isu utama itu yang terkait revisi Undang-Undang 3 2024
Yang pertama terkait kedudukan desa itu dengan lahirnya Undang-Undang 3 ini di pasal 4, pasal 5 itu memberikan atau memperkuat kedudukan atau kejelasan status desa. Terus yang kedua yang terkait dengan kedudukan keuangan kepala desa, perangkat desa dan BPD itu dengan lahirnya Undang-Undang 3 2024 ini, kalau kemarin itu sudah ada semacam jaminan kesehatan, di undang-undang yang baru ini ada penambahan atau jaminan selain kesehatan juga ada jaminan ketenagakerjaan. Selain itu juga ada dana purna tugas baik bagi kepala desa, BPD maupun perangkat desa yang besarannya diberikan 1 kali di akhir masa tugas atau masa jabatannya. Yang ketiga terkait sumber dana itu ada penambahan bagi desa-desa yang ada di kawasan suaka alam. Itu ada bisa mendapatkan dana konservasi, betul, bisa mendapatkan dana konservasi bagi desa-desa tertentu, mungkin tidak seluruhnya. Dan yang terakhir terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa maupun masa keanggotaan BPD itu yang sebelumnya diatur itu 1 periode itu selama 6 tahun. Sekarang dengan Undang-Undang 3 2024 itu berubah atau diubah menjadi masa jabatan kepala desa dan BPD itu menjadi 8 tahun, 1 periodenya. 1 periode 8 tahun. Begitu Mas, cukup lumayan. Lumayan dan menjadi sektor yang seksi sekarang betul. Sektor pemerintahan. Ya, itu sekilas terkait substansi atau perubahan-perubahan yang ada di Undang-Undang nomor 3 tahun 2024. Jadi ada penambahan 17 pasal. Iya, betul. 7 pasal perubahan serta tambahan 2 di bagian penjelasan. Iya, betul. Gitu. Dan lebih memfokuskannya ke kedudukan desa, terus pendanaan desa juga. Pendanaan sumber dana. Terus tadi juga disinggung sedikit soal pembiayaan yang terkait dengan dana kayak dana pensiun, konservasi, dana purna tugas, betul. Purna tugas, dan yang paling highlight tahun ini itu kebetulan adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa yang semula 1 periode 6 tahun sekarang menjadi 8 tahun. Baik. Gitu. Lalu setelah Undang-Undang 3 tahun 2024 terbit, apa yang dilakukan pemerintah kabupaten, Mas, ketika undang-undang ini sudah ditetapkan? Yang dilakukan di kabupaten seprovinsi Jawa Tengah itu sudah melakukan apa saja? Ya. Dengan sekarang sudah resmi diundangkannya Undang-Undang nomor 3 2024, di situ ada beberapa pasal atau ketentuan yang mengalami perubahan tadi yang sudah saya sampaikan. Ketika undang-undangnya berubah, maka secara otomatis juga regulasi-regulasi atau pengaturan di tingkat daerah, terutama peraturan daerah kabupaten maupun peraturan bupati yang dimiliki oleh kabupaten itu harusnya juga dilakukan penyesuaian. Hanya memang saat ini karena masih menunggu peraturan pemerintah dan juga peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 3, diharapkan ini mumpung masih ada waktu, pemerintah daerah kabupaten melakukan inventarisasi perda-perda apa saja, peraturan bupati apa saja yang sekiranya substansinya itu sudah ada perubahan atau perlu dilakukan penyesuaian dengan adanya Undang-Undang 3 2024. Disiapkan dulu, ya mungkin sambil di rank sesuai dengan substansi atau perubahan yang ada di Undang-Undang 3 ini, apa sih yang perlu diubah, apa sih yang perlu dihapus, dan seterusnya, nanti sambil menunggu kepastian ketika sudah ada PP maupun peraturan menteri sebagai pedoman lebih lanjut dalam penyusunan peraturan daerah kabupaten maupun peraturan bupati yang mengatur terkait desa sebagai tindak lanjut dari undang-undang terkait Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa itu, Mas. Apakah jadi, cukup banyak penyesuaian yang harus dilakukan, Mas? Cukup banyak sebenarnya, karena yang pertama terkait masa jabatan jelas berubah, kepala desa BPD menjadi yang semula 6 tahun menjadi 8 tahun. Yang lain juga berimbas pada kedudukan keuangan baik kepala desa, perangkat desa maupun BPD, termasuk dana purna tugas yang sebelumnya itu belum ada. Jadi belum diatur, belum ada, dan itu memang harus diakomodir, diregulasi di tingkat kabupaten, termasuk juga menyinggung terkait dengan adanya perubahan masa jabatan kepala desa dan BPD, RPJMDes-nya juga berubah. Dan hal-hal yang lain pasti akan menyesuaikan juga sambil menunggu petunjuk atau lebih lanjut dari pemerintah pusat. Itu mungkin. Cukup banyak penyesuaian. Lalu tadi juga disinggung sedikit soal periode masa jabatan yang kebetulan bertambah
dari 6 tahun dari satu periode sekarang menjadi 8 tahun. 8 tahun. Nah, sekarang setelah ditetapkan nih dan ada satu pasal yang menyebutkan perubahan masa jabatan. Apakah semua kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan perpanjangan masa jabatan untuk kepala desa di masing-masing kabupaten? Ya, Mas Wakeh, kami sampaikan di Jawa Tengah ini ada total 7.810 desa yang tersebar di 29 kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah. Dari 29 kabupaten ini kita sudah koordinasikan, kita sudah komunikasikan dengan teman-teman Dispermades Kabupaten se-Jawa Tengah, bahwasanya mereka 29 kabupaten saat ini sudah menindaklanjuti seluruhnya. Jadi seluruh kepala desa yang masih menjabat sudah dilakukan perubahan keputusan bupati terkait masa jabatannya. Jadi sudah dilakukan perubahan keputusan bupati yang semula masa jabatannya 6 tahun, sudah diubah menjadi 8 tahun. Setelah itu, setelah SK sudah dilakukan perubahan oleh bupati, juga sudah dilakukan penyerahan SK ini kepada yang bersangkutan sekaligus pengukuhan. Ya, memang dari pusat sudah ada pedoman atau arahan melalui surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juni 2024, itu memang bupati diminta untuk melakukan perubahan SK perubahan SK terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa ini, diminta itu harapannya memang di akhir bulan Juni 2024 kemarin. Dan alhamdulillah di bulan Juni memang kemarin kita sudah koordinasikan, sudah bisa diselesaikan. Hanya ada 2 kabupaten kemarin yang belum bisa dilaksanakan di bulan Juni. SK-nya sudah dilakukan perubahan di bulan Juni, hanya penyerahan dan pengukuhannya saja. Itu kemarin ada 2 kabupaten, yang pertama Kudus itu akhirnya dilakukan tanggal 18 Juli. Yang kedua itu Klaten, itu dilakukan di 24 Juli. Kudus itu 18 Juli karena ada beberapa kepala desa yang waktu itu masih menjalankan ibadah haji. Jadi kades-kades yang lain minta kita bareng-bareng supaya dilakukan penyerahan dan pengukuhan oleh bupati secara bersamaan. Jadi menunggu kepala desa yang pulang haji, jadi baru bisa dilaksanakan tanggal 18 Juli 2024 kemarin. Sedangkan yang Klaten itu kemarin kebijakan dari pemerintah kabupaten untuk menentukan harinya itu tanggal 24 Juli 2024, walaupun SK perubahannya sudah dilakukan sebelum akhir Juni 2024 sudah dilakukan perubahan, dan itu sudah kita koordinasikan dan komunikasikan juga dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Tidak ada masalah, yang penting ada upaya atau semangat dari pemerintah kabupaten untuk sesegera mungkin melakukan perubahan SK kepala desa dan segera melakukan pengukuhan. Dalam alhamdulillah sampai saat ini kita Jawa Tengah sudah clear, 29 kabupaten sudah melakukan perpanjangan masa jabatan bagi kepala desa. Itu Mas Wakeh. Jadi sudah tugas kita satu sudah agak selesai. Sudah seluruh kabupaten sudah melakukan perpanjangan masa jabatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 gitu. Baik, jadi bisa kita ketahui dan kembali kita tegaskan bahwa Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan penyesuaian, pengukuhan dan penyerahan SK kepala desa yang terbaru kepada seluruh kepala desa di 7.810 ya, 7.810. Namun demikian mungkin desa. Tidak 7.810 Mas, karena juga ada beberapa jabatan kepala desa yang kosong ya. Saat ini dijabat oleh PJ kepala desa lah, itu tidak dilakukan perpanjangan. Jadi yang dilakukan perpanjangan adalah yang ada kepala desa definitifnya. Baik, gitu. Berarti bisa kita ketahui berarti Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penyesuaian, pengukuhan dan penyerahan SK kepala desa seperti yang tercantum di Undang-Undang 3, dari yang awalnya 6 tahun sekarang menjadi 8 tahun. Nah, kembali lagi, periode masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun, sekarang menjadi 8 tahun. Pasti ada lagi penyesuaian hal-hal yang lain. Salah satunya adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades. Nah, bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi setelah undang-undang ini ditetapkan terhadap penyesuaian pelaksanaan pilkades? Ya, betul Mas Wakeh. Terkait pelaksanaan pilkades serentak, harusnya ketika tidak ada perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun, pilkades serentak kita di Jawa Tengah itu harusnya diselenggarakan
di 2025 itu puncaknya Pilkades di Jawa Tengah, Mas. Dari 7.810 desa itu kita total harusnya melaksanakan di sekitar 5.000 desa. Harusnya hampir di 2020 sebagian besar ya. Hampir separuh lebih. Separuh lebih Karena dari 7.810 5.000 sekian desa akan melaksanakan Pilkades di 2025. Tapi dengan adanya Undang-Undang 3 2024 yang memperpanjang masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun, jadi 2025 tidak jadi dilaksanakan Pilkades. Jadi dilaksanakan secara serentak. Ya, Pilkadesnya ditunda 2 tahun lagi karena kepala desanya ada tambahan masa jabatan 2 tahun. Jadi nanti dilaksanakan di 2027 ya. Ada tambah 2 tahun lagi, dan itu menjadi puncaknya Pilkades di Jawa Tengah karena 2024 ini pun harusnya kita ada melaksanakan sekitar 772 desa di 2024 ini, dan juga tidak dilaksanakan karena satu, kemarin sebelum ada Undang-Undang 3 pun kita ada edaran dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan moratorium atau melakukan himbauan penundaan Pilkades. Jadi beberapa kabupaten tidak melakukan Pilkades, jadi ada 772 desa 2024, ditambah nanti yang 2025 ada 5.000 sekian. Nah, nanti 2027 nanti puncaknya kita akan melaksanakan 5.700 Pilkades di sejumlah desa itu. Cukup banyak. Dan terkait Pilkades, kalau yang serentak memang ditunda karena ada perpanjangan masa jabatannya. Yang kedua, ada juga pemilihan kepala desa antar waktu, Mas. Nah, antar bisa waktu dijelaskan sedikit nggak nih? Ya. Perbedaan antara pemilihan kepala desa yang serentak, reguler serentak atau yang reguler itu, dan pemilihan kepala desa antar waktu. Kalau Pilkada serentak itu untuk mengisi jabatan ketika sudah AMC, artinya secara reguler itu dilakukan, dan pengisian pemilihan kepala desa serentak. Untuk antar waktu ini untuk dalam hal terdapat kepala desa yang meninggal, mengundurkan diri, ataupun diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 tahun. Untuk saat ini masih ketentuannya adalah masa jabatan lebih dari 1 tahun. Itu harus dilakukan dengan pemilihan kepala desa antar waktu. Hanya saat ini, Mas, kita juga masih ada petunjuk atau pedoman dari pemerintah pusat untuk dihimbau dan dilarang untuk melakukan pemilihan kepala desa antar waktu. Yang pertama, kita masih ada surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Januari 2023. Itu sifatnya himbauan karena kita posisi saat ini masih ada di masa pemilu dan pilkada serentak 2024. Itu dihimbau untuk ditunda, baik pilkada serentak maupun pemilihan kepala desa antar waktu. Yang kedua, kemarin surat 5 Juni, surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juni 2024 sudah menegaskan, sudah cukup jelas bahwa Bupati diminta untuk melakukan penundaan pemilihan kepala desa sampai dengan terbitnya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 diterbitkan. Artinya ini sudah kebijakan untuk pemilihan kepala desa antar waktu untuk ditunda dulu. Jadi kabupaten yang saat ini posisi ada desa yang seharusnya melakukan pemilihan kepala desa antar waktu diminta untuk melakukan penundaan, Mas, sambil menunggu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 diterbitkan oleh pemerintah. Itu. Berarti selain menunggu besok di 2027, yang kira-kira sebanyak 5.700 lebih desa dilakukan pilkada serentak, kemudian juga ditegaskan bahwa bupati atau kabupaten tidak diperkenankan untuk melakukan pemilihan kepala desa antar waktu. Nah, untuk saat ini. Untuk saat ini sambil menunggu peraturannya. PP pelaksana Undang-Undang 3 Nomor 2024. Dari tadi kita ngobrolin soal periode masa jabatan kepala desa, tapi kita juga tidak lupa harus memperhatikan soal perangkat desa. Nah, bagaimana pelaksanaan pengisian perangkat desa setelah undang-undang yang baru ini terbit, Mas? Ya, Undang-Undang 3 ini ada sedikit perubahan terkait kewenangan kepala desa dalam hal mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Di pasal 26 ayat 2 huruf B disebutkan di Undang-Undang 3 2024 bahwa sekarang itu kepala desa mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati. Nah, ini yang memang menjadi cukup ramai, apakah ini nantinya
perangkat desa itu akan ditetapkan dengan keputusan bupati atau tetap dengan keputusan kepala desa. Itu kan untuk pengangkatan dan pemberhentian. Terkait hal ini, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa sudah mengeluarkan surat tanggal 16 Juli tahun 2024 yang menyampaikan penegasan terkait perubahan ketentuan terkait perangkat desa ini. Jadi dalam hal pasca Undang-Undang Nomor 3 2024 ditetapkan, ada satu penambahan tahapan, Mas. Jadi untuk ketika melakukan pengisian maupun pengangkatan maupun pemberhentian itu ada satu tambahan tahapan. Jadi setelah ada tahapan rekomendasi camat, kepala desa sudah mendapatkan rekomendasi camat. Setelah itu kepala desa diminta untuk menyampaikan usulan kepada bupati, baik ketika mau mengangkat maupun memberhentikan. Nah, ada tambahannya itu. Memang saat ini baru sebatas itu, penegasan melalui surat menteri. Harapannya nanti juga bisa ditegaskan atau bisa didetailkan lebih lanjut pengaturannya seperti ini, mungkin nanti dalam peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Namun demikian sambil menunggu PP maupun peraturan menteri yang belum terbit, kondisi di kabupaten ada beberapa desa yang memang mengharuskan melakukan pengisian maupun pemberhentian. Jadi memang kalau memang itu kebutuhan dan harus segera dilakukan pengisian perangkat desa, ya tidak apa-apa, monggo. Boleh dilakukan dengan adanya penambahan tahapan dalam pengisian maupun pemberhentian perangkat desa. Karena juga pemberhentian perangkat desa kita tidak bisa menunda, Mas. Kalau sudah masa tugasnya habis, sudah sampai usia 60 tahun, ya tetap harus diberhentikan. Hanya untuk ada tambahan tahapan sesuai dengan Undang-Undang 3 nomor 3 tahun 2024 ini. Gitu, Mas. Jadi boleh-boleh saja dilakukan pengisian perangkat desa, namun demikian juga dikembalikan kepada kebijakan daerah masing-masing. Barangkali kabupaten melihat bahwa saat ini untuk kondusivitas akan dilakukan penundaan pengisian itu menjadi kebijakan atau menjadi ranahnya di teman-teman kabupaten. Tapi kalau mau kabupaten mengambil kebijakan dilakukan pengisian, ya boleh juga. Tidak ada larangan dari pemerintah pusat. Gitu, Mas. Terkait perangkat desa itu. Terkait perangkat desa, berarti istilahnya kayak kewenangannya kembali dikembalikan ke kabupaten atau ke desa ya. Ya, betul. Baik. Saya kemarin sempat membaca sedikit soal Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 ini di pasal 50 ayat 1 huruf A. Di situ masih ada frasa warga desa. Warga desa. Interpretasinya itu atau pengertiannya itu seperti apa? Ya, memang di Undang-Undang 3 2024 ini, betul tadi di pasal 50 masih muncul kata atau frasa warga desa bagi perangkat desa. Jadi walaupun sudah ditegaskan oleh Kementerian melalui surat tanggal 16 Juli 2024, walaupun di Undang-Undang 3 yang baru ini masih muncul frasa warga desa, tapi frasa ini dimaknai tidak bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi, Mas. Dulu sudah ada gugatan dan sudah ada putusan MK tahun 2015. Jadi walaupun di Undang-Undang 3 ini masih muncul warga desa, tapi pemaknaannya adalah bahwa perangkat desa itu berasal dari warga negara Indonesia. Jadi tidak harus warga yang bersangkutan, warga desa setempat tidak harus, sepanjang itu warga negara Indonesia dan memenuhi persyaratan. Masih boleh dan masih bisa mendaftar sebagai perangkat desa dimanapun, tidak terbatas harus warga desa setempat. Karena terkait warga desa setempat dulu sudah dilakukan judicial review dan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015, dan itu harus dimaknai bahwa warga desa itu adalah warga negara Republik Indonesia, seluruh Indonesia dimanapun bisa mendaftar sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik di undang-undang, PP maupun persyaratan tambahan barangkali dari tingkat kabupaten, baik di peraturan daerah maupun peraturan bupatinya, termasuk kelengkapan administrasi lainnya. Itu, Mas. Jadi tetap bisa dari manapun untuk menjadi perangkat desa. Pemaknaannya menjadi lebih luas. Betul. Tidak harus dari desa yang bersangkutan, tetapi bisa dari warga negara Indonesia ya jelas. Yang memenuhi persyaratan administrasi untuk pengisian perangkat terutama. Karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang itu harus kita patuhi dan kita pedomani juga. Gitu. Baik. Selain penyesuaian masa jabatan dan pelaksanaan pengisian perangkat desa,
tentunya di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini harus menyesuaikan RPJM. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Ya, betul. Jadi memang ketika masa jabatan kepala desa itu berubah dari 6 tahun menjadi 8 tahun, ada berimbas atau ke hal-hal yang lainnya. Salah satunya terkait dokumen RPJMDes yang selama ini itu ditetapkan dengan Perdes dengan jangka waktu 6 tahun. Karena RPJMDes itu adalah penjabaran dari visi dan misi kepala desa. Jadi kepala desa ketika akan mencalonkan diri itu ada visi dan misi yang akan diwujudkan, dan ketika sudah terpilih itu dituangkan dalam dokumen RPJMDes menjadi pedoman bagi kepala desa, pemerintah desa untuk melaksanakan tugas-tugas kesehariannya. Dan dengan berubahnya masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun, otomatis ini RPJMDes juga perlu dilakukan penyesuaian dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Dan ini pun sudah ditegaskan oleh kementerian melalui surat tanggal 5 Juni bahwa bupati diminta untuk melakukan fasilitasi terhadap desa dalam melakukan perubahan RPJMDes ini, Mas. Memang saat ini belum ada petunjuk lebih detailnya lagi bagaimana sih teknis melakukan perubahan RPJMDes-nya. Mungkin sambil menunggu kebijakan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri. Saat ini bagi desa-desa yang sudah mau habis RPJMDes-nya, mau tidak mau harus melakukan perubahan atau penyesuaian RPJMDes. Tapi bagi desa yang AMJ-nya mungkin masih lama, masih ada waktu untuk barangkali mau menunggu pengaturan lebih lanjut dalam PP maupun peraturan menteri, Mas. Begitu. Berarti sambil menunggu PP-nya itu terbit, kembalikan lagi ke desa untuk segera menyesuaikan RPJM desa masing-masing. Tentu dengan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten masing-masing, bagaimana kebijakan atau pedoman juga dari pemerintah kabupaten masing-masing, supaya ada kesamaan langkah tindak lanjut di masing-masing kabupaten, Mas. Jadi tidak desa bergerak sendiri-sendiri juga, tapi tetap harus dikawal. Ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten, begitu. Baik. Dari tadi kita menyikapi perubahan atau fenomena dari Undang-Undang 3 tahun 2024 ini lewat pemerintah kabupaten atau peran pemerintah kabupaten seperti yang tadi sudah dijelaskan, penyesuaian masa jabatan kepala desa, pengisian perangkat desa, lalu kemudian juga ada penyesuaian RPJMDes. Nah, lalu setelah Undang-Undang 3 ini terbit, langkah-langkah apa saja yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyikapi hal tersebut? Iya. Jadi terkait pasca ditetapkannya atau diundangkannya Undang-Undang 3, kita di Dispermades Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan yang pertama waktu itu, karena undang-undang ini kan diundangkan 25 April 2024 ya. Udah sampai April, Mei waktu itu belum ada kejelasan ini. Waktu itu masih rame-rame. Kita sebenarnya waktu itu di Jawa Tengah sudah bersepakat dengan kabupaten bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3, kita belum akan melakukan perubahan SK perpanjangan sampai ada petunjuk atau lebih lanjut dari pemerintah pusat. Hanya waktu itu kita di Jawa Tengah belum melakukan itu, kabupaten di provinsi sebelah, Mas, di Jawa Timur dan Jawa Barat itu sudah ada yang melakukan perpanjangan kepala desa, masa jabatan kepala desa. Dan itu menjadi mencuat di Jawa Tengah juga, akhirnya mendorong untuk segera melakukan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Dan waktu itu memang kita belum ada pedoman ini, belum ada surat 5 Juni 2024, belum ada. Dan menyikapi adanya di Jawa Barat dan Jawa Timur sudah ada yang melakukan penyerahan SK. Kita tanggal 21 Mei, Mas, 21 Mei 2024, konsultasi bareng dengan Dispermades Kabupaten se-Jawa Tengah, dengan Kepala Dispermades Kabupaten Jawa Tengah, bareng-bareng dengan Provinsi ke Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Jadi bareng-bareng ya? Bareng-bareng ke Jakarta, Mas. Kita rombongan bareng-bareng ke Jakarta. Hanya memang berangkatnya sendiri-sendiri. Berangkatnya sendiri-sendiri, kita ketemu di sana langsung, di Jakarta, di Pasar Minggu. Kita waktu itu diterima Ibu Sesdijen Bina Pemerintahan Desa. Waktu itu kita diberi arahan dan diperkenankan kabupaten untuk bisa segera melakukan perubahan SK Bupati terkait perpanjangan masa jabatan dan melakukan pengukuhan. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Setelah 21 Mei, beberapa kabupaten sudah melakukan perpanjangan masa jabatan kepala desa.
Selain itu kemarin yang baru saja kita lakukan juga tanggal 24 Juli kemarin Mas, kita lakukan atau kita adakan rapat koordinasi teknis dengan kabupaten seprovinsi Jawa Tengah yang dalam rangka yang pertama adalah yang jelas mensosialisasikan adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dengan menghadirkan juga narasumber dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Yang kedua sekaligus kita juga menjaring masukan, aspirasi, usulan dari teman-teman kabupaten se-Jawa Tengah sebagai bahan input, bahan masukan, bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa yang saat ini sedang menyusun peraturan pemerintah dan juga peraturan menteri. Harapannya kondisi-kondisi permasalahan yang ada di Jawa Tengah juga bisa ditangkap dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam menyusun atau menentukan peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Harapannya begitu Mas. Kita sudah berupaya mempertemukan pemerintah pusat, juga kita, provinsi dan juga kabupaten duduk bareng, kita berdiskusi apakah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat. Itu Mas, sudah beberapa langkah yang kita lakukan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Itu. Cukup banyak kemarin sudah aspirasi yang disampaikan oleh kabupaten. Cukup banyak beberapa hal yang disampaikan dan secara resmi juga sudah kita tuangkan atau kita sampaikan dalam bentuk berita acara hasil rakornis, dan juga berita acara tersebut juga sudah kita sampaikan kepada Ditjen Bina Pemerintahan Desa melalui surat Kepala Dispermades sudah. Jadi harapan kami apa yang terjadi di Jawa Tengah, karena kebetulan Jawa Tengah juga menjadi provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, 7.810 itu adalah dengan provinsi dengan jumlah desa terbanyak. Harapannya apa kendala atau permasalahan atau dinamika terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di Jawa Tengah juga menjadi pertimbangan dalam pemerintah pusat menentukan kebijakannya seperti apa. Begitu. Jadi Jawa Tengah cukup diperhatikan juga di tingkat nasional. Gitu. Berarti kira-kira seputaran apa yang disampaikan oleh teman-teman di kabupaten ketika rakornis kemarin? Yang kemarin yang antara lain mereka, yang dari pusat juga memberikan ruang kepada kita Jawa Tengah itu terkait periodisasi Mas. Jadi kemarin periodisasi kepala desa itu adalah 6 tahun satu periodenya. Terus untuk pelaksanaan pilkadesnya adalah dilaksanakan paling banyak 3 kali. Lah dengan adanya penambahan masa jabatan 8 tahun ini dari pusat kemarin sebenarnya sudah mengerucut ke 2 usulan, informasinya begitu. Jadi mau diatur paling banyak 2 kali dan paling banyak 4 kali gitu. Lah kemarin sudah kita sampaikan juga dengan kabupaten di Jawa Tengah lebih pas dengan pengaturan 2 kali atau 4 kali paling banyak dalam 8 tahun, dan itu seluruh aspirasi atau masukan dari kabupaten sudah kita sampaikan juga kepada Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Ya semoga itu menjadi pertimbangan dalam menentukan pengaturan terutama terkait periodisasi pelaksanaan pilkades dalam satu periodenya itu Mas. Antara lain itu, antara yang lain seperti penyamaan persepsi gitu ya untuk pelaksanaan periodisasi dan pilkadesnya itu mau diselenggarakan 2 kali atau 4 kali itu masih usulannya. Masih usulan dan sudah disampaikan kondisinya di Jawa Tengah pengennya seperti ini. Nah, nanti masalah keputusannya atau kebijakannya diatur seperti apa nanti menjadi kewenangannya pemerintah pusat seperti apa gitu. Baik. Sebelum menutup podcast Ngode hari ini, ngobrol ke desa, mungkin ada harapan atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan baik ke seluruh penonton podcast atau seluruh audiens terkait dengan Undang-Undang 3 atau mungkin soal tadi yang tupoksi terkait fasilitasi regulasi. Dari Pak Eko ingin sampaikan. Sebagai matur nuwun terakhir berarti terkait dengan sudah adanya undang-undang baru Undang-Undang 3 2024, besar harapan kami undang-undang ini juga bisa implementatif. Artinya bisa dilaksanakan seluruh perubahan atau adanya penyesuaian regulasi yang di Undang-Undang 3 2024 ini bisa implementatif, bisa dilaksanakan baik oleh desa maupun kecamatan maupun kabupaten, baik termasuk kita yang di provinsi bisa melaksanakan seluruhnya ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya juga setelah terutama adanya perubahan masa jabatan kepala desa dan masa keanggotaan BPD,
ada peningkatan kinerja ini. Masa jabatannya kan sudah ditambah ini Mas. Masa jabatannya sudah ditambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Harapannya ya ada peningkatan kinerja baik pemerintah desa, di situ di dalamnya ada kepala desa dan perangkat desa, dan juga dari BPD. Karena juga ada tunjangan ke sudah ada penambahan jaminan sosial baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Harapannya ada peningkatan kinerja baik pemerintah desa maupun BPD. Terus juga terakhir harapannya juga bisa menjadikan atau mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera sesuai dengan semangatnya Undang-Undang 6 2014 ditetapkan waktu itu. Semangat utamanya adalah bagaimana mewujudkan desa itu menjadi desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Dan juga saat ini malah ditambah lagi seperti yang sudah digaungkan terus oleh Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa, bagaimana mewujudkan satu desa yang bahagia. Desa yang bahagia supaya warga desa itu tidak perlu memikirkan atau tidak terbayangkan untuk melakukan urbanisasi atau keluar desa. Cukup di desanya sendiri, kita majukan desanya masing-masing karena di desanya sudah bahagia. Harapannya demikian dengan adanya Undang-Undang 3 tahun 2024. Itu yang terkait substansi desa. Yang bagi pemerintah kabupaten, harapan kami dengan adanya Undang-Undang 3 ini tentu banyak perubahan regulasi baik Perda kabupaten maupun peraturan bupati. Harapan kami nanti juga sesuai ketentuan bahwa Perda kabupaten maupun peraturan bupati sebelum ditetapkan agar disampaikan kepada provinsi, pada gubernur, CQ, kepala Dispermades provinsi untuk dilakukan fasilitasi tadi. Kembali ke awal keseharian kita untuk melakukan fasilitasi Perda kabupaten dan peraturan bupati yang mengatur terkait desa. Memang pelaksanaan fasilitasi di tempat kami, leadingnya tempat kami, tapi dalam implementasi, dalam pelaksanaannya kita juga ada tim, Mas. Kita juga melibatkan teman-teman dari Biro Hukum Seda Provinsi, dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, dan juga SKPD maupun bidang-bidang yang ada di Dispermades sesuai dengan substansi yang diatur dalam Perda maupun peraturan bupati. Nanti kita akan libatkan, kita bahas bersama, kita cermati, dan nanti akan kita tuangkan dalam hasil fasilitasi melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur. Itu mungkin Mas, harapan kami semoga Undang-Undang 3 ini, lahirnya Undang-Undang 3 ini membawa harapan baru, membawa perubahan yang lebih baik lagi di tingkat desa gitu kan, supaya bisa mewujudkan masyarakat desa yang lebih sejahtera. Intinya begitu terakhir. Baik. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih sama-sama Mas atas informasi dan penjelasan yang tadi disampaikan terkait dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024. Harapannya lewat podcast ini nanti setelah ditayangkan bisa menjadi informasi untuk masyarakat pada umumnya serta untuk teman-teman kabupaten bahwasanya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten telah melaksanakan penyesuaian-penyesuaian yang sudah diatur di Undang-Undang 3 tahun 2024. Untuk menutup, saya ada sedikit pantun untuk menutup podcast Ngode Ngobrol ke Desa kali ini. Buah pepaya, buah nangka, cakep. Belinya di Pasar Johar Lama. Mari kita kawal Undang-Undang 3 agar desa sejahtera dan sentosa. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast Ngode Ngobrol ke Desa selanjutnya. Dah.